Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG berhasil ditutup menguat ya, 0,4%. Candlenya sih menarik sih. Tadinya sempat turun sampai ke level 5973 ya. Dan alhamdulillah rebound di sesi 2 dan ditutup di atas 6 ribuan. Bagus sih candlenya, body candlenya putih. Artinya ditutup di atas pembukaan periode hari itu, dan ada buntut yang agak panjang di bawah. Jadi ya mudah-mudahan sih ini tanda-tanda awal ya. Mudah-mudahan Senin dan ya minggu depan rebound. Tapi tetap diingat area 6100-an masih jadi resisten. Jadi PR-nya breakout area 6100-an dulu. Baru area resisten berikutnya di sekitar 6200-an. Oke sih, kurang lebih itu dulu ISG-nya. Kalau misalnya nggak jadi naik nih, nggak jadi tes area 6100-an lagi, ya semoga sih nggak bikin lower low ya. Ini sih udah cukup memberi harapan lah closing hari Jumat IHSG-nya. Sekarang kita lihat hasil explore-nya aja lah, kita intip saham-sahamnya. Pertama ada MLPL bullish ya. Dan kemarin sempat dibahas juga pas video sebelumnya, ini trennya masih bullish dan ada tanda rebound. Kemudian yang mau beli nggak apa-apa beli. Resisten sebelumnya di puncak sebelumnya ini 190 200-an nih. Masih jadi resisten ya. Rasanya sih area 200 jadi area-area penting ya, karena ya perubahan fraksi juga. Kurang lebih itu. Bertahan di atas 200 makin bagus sih. Next, film selama nggak ke bawah 500 sih, yang punya barang mungkin masih bisa hold lah ya. Apalagi ini kalau berhasil ke atas 600-an nih, kalau kita lihat. Nah, ke atas 600-an, ke atas range sideways yang ini nih saya kotakin, itu enak. Mudah-mudahan. Saya cari yang lain dulu aja lah. Mapi, oke, hari Jumat, akumnya hijau lumayan tebel, volumenya juga gede, naik ya ke atas, sempat naik ke atas 830. Sebelumnya sempat ada rekomendasi beli sih, buy if break 830. Yang udah punya barang ya udah nggak apa-apa di hold. Mudah-mudahan lanjut dan lancar ke 880 885 ya. Kalau geser ke intraday-nya nih, nah ini ada inside bar pattern kayak gini. Ini boleh dimanfaatin lah, buy if break 850 gitu. Yang mau beli hari Senin boleh. Resistennya di sekitar 880 885 dulu. Itu ada ruang sekitar ya 4%an lah ya, 3, sekian. Cut lossnya di bawah 825. Kalau ternyata berhasil breakout 885, resisten berikutnya di sekitar 945 950-an. Lumayan tuh kalau ke situ. Next ya. Mapi cat dulu aja. LPKR ternyata area 218 220 masih jadi resisten. Zebra sempat ke bawah 1000 ya. Saya cari yang lain dulu lah. Raja oke. Harusnya sih udah punya barang ya, karena sempat diajakin beli waktu naik ke atas 270. Kalau misalnya besok yang mau beli nih, mau misalnya Jumat belum sempat beli, Senin kalau naik ke atas 270 lagi beli boleh, atau buy if break 278 gitu boleh. Yang mau nambah juga boleh gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah ke 300-an. Next, era wait and see dulu lah ya, yang mau nambah atau mau beli lagi. Sementara sih area 600-an masih jadi support tuh. Mudah-mudahan sih cepat-cepat rebound ya. Selama koreksi setelah all time high ya ini 650 harga baru. Oh belum. Udah belum ya? Udah kayaknya. Ya,
setelah bikin high di berapa tuh, 660 ya, langsung koreksi kan. Selama koreksi ini volumenya mengecil loh, jadi masih menarik dipantau nih, tren bullishnya masih cukup terjaga. Dipantau aja ini, kalau membal beli aja sih eranya. Next, SRTG masih sama lah. Enak lagi kalau naik ke atas 6300. Sido saya sih ngarepnya nggak loncat ya ke atas 800 nya. Malah loncat. Tar lah, lihat tar lagi SMP. Nah ini SMP bisa nih menarik. Beberapa hari belakangan akumnya hijau ya, dan berhasil sebelumnya kan berhasil breakout area 520-an tuh. Terus ada inside bar nih 525 570. Bagus kalau naik ke atas 570, jadi bisa buy break 570, tapi ini cut lossnya agak lebar ya. Agak lebar, 570 ke 525 itu sekitar hampir 8%. Jadi diatur size-nya, area resisten sekitar 625 650, dan itu juga lumayan, ke 650-an itu ada 13%-an. Jadi diaturlah size-nya biar nggak kegedean ya kalau misalnya apes kena cut loss. Jadi harusnya misalnya udah punya barang nih di harga bawah gitu ya, mau nambah barang boleh. Kalau naik ke atas 570 ini sebenarnya ada dua skenario strategi sih ya. Jadi belinya bisa waktu naik ke atas 570, atau misalnya tunggu koreksi nih. Misalnya sideways harga turun dulu tuh ke area 520-an gitu ya, tes lagi area yang kemarinnya tuh di breakout nih 520 525. Kalau ada tanda membal di situ bisa lihat di intraday-nya sih ya, nanti tapi itu bisa dibeli. Atau kalau nggak kejadian ya udah beli waktu naik ke atas 570 nggak apa-apa. Next, Kino ini juga menarik sih. Yang kurang suka cuman volumenya aja. Volume cuman harga di sekian ya, harga di 2000-an, rata-rata volume 2,9 juta lot. Kalau untuk saya pribadi sih bisa keluar masuk itu bisa. Tapi kalau misalnya bawa rombongan gitu rasanya hati-hati ya. Volumenya khawatir ya kayak gitulah. Kemarin itu value-nya cuma 2,6 bio. Jadi chartnya sih bagus, apalagi kalau besok naik ke atas 2620 bikin high lagi ya, ini rebound, ini membal nih dari area support, dari area moving average ya. Sebelumnya memang area 2800-an masih jadi resisten. Jadi PR-nya breakout area 2800-an kalau mau nerusin jadi tren bullish ya. Karena kalau kita lihat ini low di 2060-an, 2050 deh. High-nya di 2850, higher low di 2400. Jadi breakout ke atas 2800-an nih. 2850 tuh. Naik ke atas itu berarti bikin higher high, dan secara definitif ada tren bullish yang terbentuk kalau berhasil bertahan ke atas 2850 itu ya. GJTL ini dipantau aja, ini bagus kalau besok naik ke atas 930 ya. Strateginya masih bisa pakai yang beberapa hari lalu lah. Buy if break 930 boleh. Cut lossnya sih bisa dipasang di bawah 905 sih ya, nggak apa-apa kalau langsung naik ke atas 930. Jadi ini lihat hari Senin dulu aja case-nya ini ntar. Ya kalau naik ke atas 930 ada peluang nerusin tes area 960 980-an ya, itu ada ruang sekitar 5%-an, lumayan lah. Catat Silo ini juga bagus sih. Ini udah bagus, udah naik, dan area 7000 masih jadi resistensi ya. Berhasil naik ke atas 6900 dan lebih-lebih bertahan di atas 7000, ini bagus silonya. Link pasang aja trading stop di bawah 3950. Sumarecon masih sama lah ya strateginya, buy break 1005, cut lossnya di bawah 970 aja lah. Resisten di 1045 1070 ya. Masih sama lah seperti kemarin.
BMTR ini juga menarik kalau naik ke atas 278 ya. Cuman yang kayak gini nih ikutannya kalau lagi rame aja. Kemarin kan volumenya ya lumayan lah, ada volume 6 bioan sih. Kalau rame ikutan boleh, kalau nggak rame nggak usah ikutan ya. Naik ke atas 278 tuh ada peluang nerusin ke sekitar 290-an ya. Nah, PR-nya sih buat lanjutin naik ya breakout 290-an dulu. Itu ya. Amor. 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 Saya cari yang lain dulu lah yang lebih rame. Asa sama lah ya. Hati-hati kalau tutup di bawah 2070. Udah mulai pikir cari titik exit sih. Kalau tutup ke bawah 2070 ya. DGIK. Oh. Ntar. AMRT ntar. DMMX pasang aja trailing stop di bawah 560 lah tetap ya. Kalau turun ke bawah 560 udah kabur aja. Ini candlenya masih naik, masih bullish, trennya masih bullish, tapi candlenya udah kecil-kecil. Jadi yang punya barang pasang trailing stop aja buat jagain ya. PMMP kemarin sih nggak naik ke atas 384 sih, jadi harusnya nggak jadi beli ya. Bagus kalau naik ke atas 384 nih, tungguin aja. Indofood masih sama ya, buy if break 6825 lah, seperti yang sebelumnya sempet ya ada rekomendasi. Dan ya cut lossnya di bawah, kali ini cut lossnya di bawah 6650 aja. Terus area resisten itu cukup panjang sih, kalau kita zoom out kelihatan juga 7850 8 ribuan ya. Kita lihat weekly. Nah ini kan apa namanya, siapa tahu sideways ya, sideways dengan range yang jaga-jaga. Kalau misalnya sideways dengan range yang semakin menyempit, itu waspada di sekitar 7000 sekian lah, 7400 sekian. Terus ini penutupan tertingginya di weekly juga 7200. Jadi kok 7200, 7625, 7600-an ya. Nah, jadi waspada di si area-area situ dulu aja. Sebelum ke situ ya ini ya, waspada di area-area ini nih, 7400-an. Next, BKSL saya skip dulu. Bumi skip dulu ya. MPMX yang punya barang trailing stop di bawah 655 ya. DSNG ini bagus nih kalau besok naik ke atas 675 ya. Lihat Senin lah, mari lihat tar ya. WMUU masih sama lah, bagus kalau naik ke atas 242 ya. Kalau belum naik ke atas 242 biarin dulu sih, nggak apa-apa. Esanya candlenya tutupan nggak enak ini. Aduh, kemarin sempet diajakin beli sih ya waktu naik, waktu breakout 414, tapi kena cut loss karena turun breakout 420 ya. Ini karena bertahan di atas 414 dan di time frame di intraday-nya, dan nerusin ke atas 420. Jadi bisa beli sih buat fast trade ya, tapi karena turun ke bawah 412 tuh berarti gagal nih, batal. Harusnya sih udah cut loss ya, karena kena cut lossnya. Dan candlenya itu tutupannya tuh nggak enak, buka di atas penutupan hari sebelumnya, tutup di bawah setengah body candle sebelumnya. Ini sinyal reversal sih. Jadi yang masih punya barang udah cari titik exit aja lah, buat amannya ya, karena ini juga pasti sudah ada, biasanya yang kayak gini sudah ada sinyal divergent ya kan, sudah ada bearish divergent, artinya sudah ada pelemahan tren. Kalau jadi gampangnya gini sih, kalau misalnya tren bullish ya, tren bullish masih relevan
tapi sudah ada pelemahan. Nah, ketika muncul sinyal reversal di situ itu udah waspada ya kalau udah ada pelemahan. Apalagi setelah pelemahan muncul ada trend bearish yang terbentuk, meskipun itu di time frame yang kecil ya, intraday hourly misalnya, itu udah mulai waspada lah. Karena kayak gini, koreksi memang belum tentu jadi reversal ya, maksudnya belum tentu jadi pembalikan tren kalau misalnya terjadi koreksi, tapi pembalikan tren pasti diawali dari koreksi dulu, kayak gitu ya. Oh iya, Cepin ya, Cepin ini kemarin membal dari area 7300 7400-an nih. Terus mana ya? Nah, terus tes area 7750 7850 dan ternyata masih direspon jadi area resisten. Bagus lagi sih kalau breakout 7850 ya. Kalau mau nambah sih tunggu breakout aja sekalian. Kalau untuk sekarang dipantau dulu aja lah. Dan ini ya, pixel saya yang ini udah ada merah-merah nih. Artinya udah mulai ada pelemahan juga ya. Jadi mau cari sell on strength dulu nggak apa-apa. Nanti misalnya udah punya barang nih, terus masih simpen, kalau ada tarikan-tarikan naik dimanfaatin buat jualan gitu nggak apa-apa. Jualan entah itu sebagian dulu atau semuanya, diatur aja sesuai risk profile-nya masing-masing ya. Memang belum ada sinyal divergent yang muncul, tapi mau take profit dulu nggak apa-apa. Jadi take profit sebagian dulu misalnya ya, kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya nih malah sideways terus breakout sideways nerusin bullish, itu beli lagi malah nggak apa-apa gitu ya. PNBS ini candlenya agak nggak enak nih, saya khawatir ini sideways di range dalam kotak ini ya. Jadi kalau besok turun nih ke bawah 122 tuh buat yang punya barang, kabur sih nggak apa-apa. Ralsnya sempat naik tes 900-an tapi belum berhasil breakout 920 945. Jadi ya mungkin sideways di range 815 945. Let's see aja ya. BRMS ini bagus kalau naik ke atas 94 nih. Pantau aja dulu. Bang, masih sama lah. Mana ya? Nah, pasang aja trailing stopnya di bawah 3350 lah ya. Turun ke bawah 3350 nggak ada salahnya kabur dulu. Kalau misalnya naik ke atas 3900 berarti si bank ini masih mau nerusin, ada tanda buat nerusin kenaikan gitu ya. LPPF bikin jarum ya. Aduh, ada yang bilang lipo is still lipo. Jadi kita coba lihat dari sisi teknikalnya dulu ya. Kita lupakan dulu itu lipo atau bukan, terus kita lihat. Kalau kita lihat di chart weekly-nya memang bagus sih. Bisa dibilang ini baru breakout ya. Nggak menutup kemungkinan juga ada koreksi dulu tes area yang kemarin di breakout 1600-an itu. Terus kalau kita lihat di time frame ini weekly ya, geser ke monthly. Monthly-nya itu ternyata kemarin tes area garis moving average. Dan area MA-nya ini masih jadi resisten tuh. Nah, MA20 nih, simple moving average 20 juga masih jadi resisten ya. Yang saya pakai ini eksponensial ya. Masih jadi resisten. Jadi ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu ada koreksi tes 1600-an dulu. Malah enak nih buat yang misalnya udah jualan gitu. Malah bagus ya. Malah bagus kalau misalnya ada koreksi tes area support bekas resistennya yang di breakout kemudian membal, malah bisa jadi kesempatan buat beli lagi. Yang jelas kita lihat harganya ini 2000 masih jadi resisten juga. Rasanya ini 2000-an jadi area penting juga ya, karena itu perpindahan fraksi juga sih. Next, TBIC ini masih bisa dipantau sih ya. Pantau aja lah. Yang mau beli, misalnya udah hilang barang tuh mau beli, tunggu aja naik ke atas 2740 ya sekalian ya.
Sebenarnya sih kalau berhasil bertahan di atas 2700 tuh bagus ya, karena kemarin sempat naik ke atas 2700 tapi ternyata tutupan kempes. Jadi yang punya barang jagain aja lah, selama nggak ke bawah 2460 ya udah masih aman lah ya. Kurang lebih kayak gitu dulu, itu hasil eksplornya udah dibahas. Masih ada beberapa saham, masih banyak lah yang menarik dipantau. Bisa ada Indofood, MAPI, SMP, SMRA, terus lain-lain. Tadi juga ada yang doyan ayam tuh, WMUU juga masih bisa dipantau. Terus apalagi ya, Tebik ini juga dipantau nih, kalau naik lagi itu ikutan aja nggak apa-apa. Itu dulu dari saya ya. Happy weekend, stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye bye.